Selamat siang pemirsa. SP8 di Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah transmigrasi yang mendulang kesuksesan mengembangkan berbagai sektor pertanian dan perkebunan yang berdampak terhadap perbaikan ekonomi warga di sana. Selama kurang lebih 12 hingga 16 tahun bermukim, sejumlah warga transmigrasi secara mandiri sudah menikmati jerih payah mereka membangun penghidupan mereka dari lahan yang dibagikan kepada mereka untuk menggapai kesejahteraan. Permisi Mbak, mau ketemu sebentar Mbak. Subur-subur ini Ya. Pak. Luar biasa ini tanaman timun. Boleh Ibu kesini sebentar Ibu. Enggak apa-apa. Enggak apa yang diambil. Justru alami begini. Bapaknya Iya. saya Pak itu ada bapak. Woi, Justru alami begini, justru alami. Berarti ini petani. mau saya tanya Bu ya. Ya, Siapa namanya Bu? Bu Tawi Pak. Bu Tawi. Kerjanya apa? Petani Pak. Petani apa? Ya sayur-sayuran, ada lombok, ada Lombok, timun, ada Semangka, semangka, Iya. ada kangkung, kangkung semuanya ada. ada insya Allah. Kira-kira kalau ini dijual tiap bulan, Ibu bisa dapat uang berapa? Ya tergantung panennya Pak, kadang Panennya? kan bagus. Yang sudah biasa. Ya berapa ya? Bisa dapat 100 juta? Ya enggak ada Pak. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Oke. 5 juta per. Terus ini lahan sendiri toh? Ya 2,5 hektar ya? berapa Pak? 2 hektar. 2 2 hektar. hektar. Hmm, Sudah dikelola semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Sekarang Ibu punya anak berapa? Anaknya satu. Satu aja? Iya. Laki perempuan? Lagi Umurnya umurnya 22. 22 tahun? Iya. Udah beristri? Belum. Oh. Masih kerja. Tapi uang sayur sudah banyak kan? Bisa Aduh, Pak, bisa- ya banyak tapi kan dimakan tiap hari. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau dikumpulkan banyak. Selama ini Ibu pernah dapat bantuan dari pemerintah? Zaman dulu itu apa? Apa dikasih pupuk, bibit? Ya paling apa itu Pak, bibit jeruk kah ya? Bibit ya? Bibit jeruk zaman dulu tapi Kalau berapa sekarang kali, enggak- satu kali. Enggak. Bibit enggak pernah dikasih sudah? Enggak. Ini beli sendiri? Iya. Oh iya iya. Tapi Ibu senang di sini kan? Alhamdulillah. Senang, alhamdulillah toh. Sudah ada rumah? Asal mana? Motor ada. Ada mobil? Belum. Ya ini tabungannya Pak diambil tiap hari. Di sini Bapak. Mana Bapak? Keuletan dan kegigihan serta bersabar dalam membangun ekonomi dengan menggarap lahan-lahan pertanian merupakan kunci sukses warga SP6 dan SP9 sebagai warga transmigrasi. Lahan yang subur dan luas merupakan potensi besar bagi warga yang menekuni dunia cocok tanam berbagai tanaman pertanian dan hortikultura. Ketua RW 4 SP8 Tanjung Buka Sudarno, salah satu warga transmigrasi yang dapat menunjukkan kesuksesan sebagai warga transmigrasi. Lelaki yang memiliki putra dua ini mengaku jika potensi berbagai produk pertanian mampu berkembang baik di Ini wilayahnya. multiguna. Multiguna itu maksudnya yang muda ini bisa dipetik, dibikin es. Ya. Sirup keras namanya. Ya. Untuk es. Kalau yang Yang besar, ini? buahnya ini tuh buah. Buah dimakan langsung. Iya. Oh iya 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 iya. Yang punya. Itu sana ya? Sudarno pun mencoba berbagai macam jenis tanaman dari tanaman sayur dan buah, padi dan palawija, hingga mencoba tanaman herbal seperti jahe merah dan talas daun putih. Semua telah dicoba dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Pemirsa, sekarang saat ini kami berada di Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, salah satu sentra transmigrasi yang saya lihat cukup berhasil dan berbincang dengan para petani dan juga aparat desa, Pak RT tadi mengatakan bahwa dari berbagai tanaman tumpang sari ini itu bermacam-macam bisa ditanam dan secara rata-rata petani mampu menghasilkan 5 juta per bulan atau sekali panen gitu ya. Dan ini merupakan sebenarnya sebuah prospek yang sangat besar, tapi mungkin petani berharap ini butuh bimbingan, pembinaan terutama soal teknis dari pemerintah, dan terkait dengan hal itu mungkin penyuluh
PPL pertanian itu juga harus berkontribusi membantu sehingga daya produksi kian besar dan kian maju ke depan untuk menuju kesejahteraan. Sayangnya berbagai tanaman yang dikembangkan tersebut tidak berbanding lurus dengan prospek pasar yang dapat menampung hasil tanaman mereka, sehingga hasil pertaniannya membusuk dan dibuang percuma yang berdampak terhadap kerugian petani. Peran pemasaran dan bantuan pemerintah sangat diharapkan dalam kondisi seperti ini. Melalui DPP Komunitas Antar Etnis Indonesia Bersatu atau KIB Kalimantan Utara, warga SP8 dan SP9 akan mendapat bimbingan serta pengawalan peningkatan produksi pertanian, termasuk market dan bantuan bibitnya bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan. Hari ini kita datang di Tanjung Buka SP8 untuk mengunjungi petani cabai, petani semangka, petani jeruk, petani timun. Beliau ini di samping saya Pak Sudarno, siapa namanya? Oh, saya Sudarno. Saya kebetulan ketua wilayah SP8 SP9 ya. Alhamdulillah ini Bapak dari petugas ini sudah sampai ke lokasi, melihat kondisi lokasi di SP8 seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa Bapak dengan kedatangan Bapak ke sini bisa membantu para petani-petani kita untuk lebih sejahtera lagi gitu Pak. Berapa warga kakak di sini Pak, untuk yang warganya Bapak? Kalau warga saya dari SP8 SP9 itu kurang lebih 331 kakak, kalau jiwa 1111 jiwa. Rata-rata per orang 2 hektar. Ya, rata-rata lahan yang memiliki 2 hektar. Tanaman yang sekarang dikembangkan apa aja Pak? Ini ada budidaya jagung, ada budidaya ya lombok, ada semangka, ada jeruk. Pokoknya kalau dibilang tanaman di SP8 ini macam-macam. Namanya tanaman tumpang sari, namanya juga petani itu semua mau Mas, ingin hidup yang sejahtera seperti itu. Ini bersamaan tanamnya dengan berbagai jenis tanaman atau gimana Pak? Kalau ya ini namanya tumpang sari Mas, namanya tanaman tumpang sari ya. Seandainya ini yang satu itu sudah sudah tua, nanti yang bawahnya sudah mulai produksi lagi. Jadi petani itu yang diminta itu panen itu jangan sampai ada putusnya, walaupun cuma sedikit tapi kita mengalir terus. Nah itu tanpa berarti kontinuitasnya terus berjalan ya? Iya, terus berjalan. Kalau gitu rata-rata per hari untuk berbagai jenis tanaman itu berapa atau per bulan pendapatan Pak? Pendapatan kalau per bulan itu ya kurang lebih kalau seperti ini nggak kurang dari 5 jutaan per orang. Per orang ya. Itu per bulan ya? Per bulan. Oke. Tanaman unggulannya apa Pak? Tanaman unggulan ya seperti ini, seperti yang kita lihat ya, di samping kita. Ini jenis sayuran Pak. Sayuran unggulan itu ya ada bayam, ada kangkung, ada sawi, ada timun. Ini seperti ini kan jenis timun berbi yang Pak Darno, kalau secara umum tingkat kesejahteraan dari bertani sekian tahun di sini seperti apa perkembangannya Pak? Alhamdulillah sangat bagus sekali perkembangan untuk kesejahteraan petani itu. Ya selama ini yang saya tahu di SP8 SP9 itu masalah peningkatan ekonomi itu tahun-tahun ini agak bagus, pokoknya meningkat bagus dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Apa alasannya? Karena lahan di SP8 SP9 ini sudah kering karena sudah ada tanggul blok, ada tanggul untuk pengeringan ini mari tersier. Ini akhirnya air itu bisa diatur Mas, keluar masuknya bisa diatur, akhirnya ya bisa kering. Rata-rata lahan di SP8 SP9 ini kering sudah. Oke, kalau berbicara perkembangan, apa yang dibutuhkan baik dari pemerintah atau mungkin dari volunteer ke sana agar peningkatan ini bisa lebih produktif lagi? Ya, kalau dari petani Mas, ini yang sangat dibutuhkan itu adalah mungkin alat untuk mempercepat kerja, misalkan kultivator itu sangat dibutuhkan petani. Karena alat untuk mempercepat kerja itu baru terbatas sekali. Maka dari itu mudah-mudahan dari pihak pemerintah itu bisa
merespon, memperhatikan dari petani kita untuk memikirkan masalah alat untuk mempercepat kerja. Sejauh ini belum ada penyuluh atau PPL atau gimana? Sudah ada penyuluh, ada pendamping, ada. Oke, kita berpindah dulu ke petani dulu, baru ke petani dulu. Ya. Pak, boleh sebut namanya dulu, Pak? Nama saya Sarwanto, Pak. Oke, sudah berapa lama bertani begini, Pak? Sudah 13 tahun kurang lebihnya. Apa saja yang ditanam, Pak? Waktu ini yang saya tanami sayuran, hortikultura, ada juga itu Pak, padi ya tanam juga. Berapa? Tapi kalau masalah tanaman padi waktu ini tidak maksimal, Pak. Tidak hanya kurang, tidak. Kenapa itu? Maksudnya awalnya dimakan baru ditanam itu orang-orang, kemudian setelah mulai beranak itu tikus, Pak, yang datang. Faktor hama ya. Faktor hama. Oke, kalau gitu Pak, dari petani ini bagaimana ekonomi Bapak? Bisa bertahan nggak? Ya, alhamdulillah kalau ekonomi saya ya setiap hari itu ada pemasukan, Pak. Tapi ya sedikit. Kalau di Hanya total, untuk Pak, cukup dimakan waktu ini. kalau di total Pak per bulan berapa kira-kira? Ya mungkin kalau per bulan itu kurang lebihnya kadang kurang, kadang lebih ya 5 juta. Insya Allah ada itu. Dari hasil itu apa yang bisa dilihat Pak? Anak sekolah atau membangun apa di mana? Siapa tahu beli kampung di kampung sawah lagi? Oh, ini asalnya saya belikan tanah ini 1 hektar ini. Oh, jadi nambah. Ini kan punya orang minta ganti rugi. Oh, baru nambah ya? Berarti luar biasa hasilnya ya? Kalau lahan saya kan itu Pak, sebelah sana itu rumah saya. Hebat dong ya, berarti udah bisa berkembang lagi ya? Iya. Samping padi tadi, Pak. Samping padi. Iya. Iya, samping padi tadi. Mau ditambahkan Pak De? Siapa namanya dulu Mas? Sarwanto. Sarwanto. Pak De mau tambahkan? Enggak, Pak. Enggak, oke. Udah. Oke Pak Ade Lempong, ini kan dalam rangka observasi di sini, melihat sampel ini, etos kerja masyarakat semangatnya luar biasa. Kemudian ternyata diam-diam dia sudah berproduksi dan mampu survive, dan boleh dikata sentuh-sentuhan perlu ditambah dari pemerintah. Ke depan seperti apa programnya Pak? Terima kasih, selamat pagi. Ya. Hari ini 10 Agustus 2025. Saya dari komunitas Antar Entis Indonesia Bersatu bersama beberapa teman tadinya, tetapi nanti siang akan datang ke sini juga menemui petani bagaimana beliau-beliau ini bisa meningkatkan pendapatannya. Saya lihat ini potensial sekali, cuma saya lihat perlu sentuhan pemerintah barangkali, termasuk bibit yang unggul, termasuk pupuk, termasuk alsintan atau alat pertanian. Nanti insya Allah jam 1 siang kita akan rapat di rumahnya Pak RW 4 Desa Tanjung Buka untuk membicarakan hal-hal yang dibutuhkan. Yang jelas misinya ini adalah kita akan mendorong mereka supaya untuk memproduksi pangan, untuk swasembada pangan. Khususnya nanti ini kita akan genjot untuk tanam jagung, karena jagung ini 1 hektar itu bisa menghasilkan uang kurang lebih 30 juta per 105 hari. Saya lihat ini semuanya ini bisa ditanam tumpang sari sebentar jagung, sehingga bisa berproduksi jagung, bisa juga produksi yang lain. Dalam jangka 115 hari bisa berproduksi. Tetapi saya mengharapkan pemerintah juga nanti akan turun tangan bagaimana membantu mereka ini sebagai pahlawan ekonomi yang ada di Tanjung Buka, yang digaji bukan pemerintah tetapi digaji dari hasil kerjanya sendiri. Bayangkan kalau 1 hektar dikerjakan untuk tanaman jagung bisa dapat uang 32 juta per bulan. Per 3 bulan. Kalau itu dibagi 3 berarti 10 juta per bulan kalau digarap 1 hektar. Kalau dia punya 2 hektar berarti bisa dapat 20 juta pendapatan tiap bulan. Itu sudah sangat tinggi dibanding pegawai yang gajinya paling 5 juta per bulan. Itu jadi daya dukungnya ini sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan ada izin Allah kita bisa bersama dia membangun Tanjung Buka ini. Saya berencana Pak kalau bisa kampung
apa namanya, Transmigrasi. Desa Tanjung Buka ini saya mencanangkan dijadikan kampung transmigrasi mandiri. Jadi saya mau data dulu, by data nanti kemungkinan saya lapor kepada Pak Gubernur sebagai Ketua KIB se-Indonesia, termasuk kepada Bupati Bulungan Pak Sarwani. Jadi kita ini sistem keroyok, bagaimana kira-kira membangun ini Tanjung Buka supaya terwujud menjadi kampung transmigrasi mandiri. Kalau perlu nanti datanya cukup, saya akan laporkan ke Pak Menteri transmigrasi supaya dibantu apa yang kekurangan kita, Bapak ya. Ya. Mohon doanya Terima Bapak, kasih, ya. semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya ingin tanya Bapak, kira-kira permodalan ini ada susah tak? Bagaimana Pak? Mungkin kalau permodalan Pak ini masih memerlukan bantuan, masih kurang, masih kendala lah. Kira-kira ini kan ada bantuan KUR, kredit usaha rakyat di bank, bunganya 6%. Itu kalau diambil 5 juta, kecil sekali bunganya Pak. Kira-kira Bapak berminat? Insya Allah minat Pak itu. Terima kasih kalau begitu Pak. Semoga berhasil kunjungan ini dengan baik. Kita akan mendorong sepenuhnya petani di sini supaya bisa maju menjadi pahlawan ekonomi di Desa Tanjung Buka. Minggu 10 Agustus kemarin, Sekjen Andi Lempong dan Ketua Pokja Pertanian Kamilus DPP KIB melakukan observasi ke lahan pertanian warga SP 8 dan 9 Tanjung Buka. Di sana Andi Lempong dan Kamilus melakukan peninjauan tanaman warga yang sudah dibangun dan menunjukkan kualitas yang membanggakan. Berbagai tanaman tahunan dan jangka pendek digabung dalam satu areal dalam sistem tumpang sari. Tanaman-tanaman tersebut mampu mendapatkan keuntungan signifikan bagi para petani. Sarwanto, salah satu ketua kelompok tani di SP 8, mengaku tanaman tumpang sari yang dikembangkan mampu meraup keuntungan antara 5 hingga 7 juta per bulan. Dari hasil bertani tumpang sari tersebut, dia mampu menggandakan lahan pertanian dengan membeli tanah baru di areal mereka sebagai bukti keberhasilan. Keberhasilan petani lain juga diungkapkan Sudarno. Menurutnya dari hasil berkebun sekian tahun dia mampu menguliahkan anaknya hingga menjadi sarjana. Kini 2 putranya itu sudah mandiri. Satu sebagai sarjana ahli perbengkelan di Tanjung Selor, dan satu lagi sarjana pertanian yang kini telah menjadi anggota Polri Jalur Khusus Ketahanan Pangan. KIB melalui sekjennya Andi Lempong akan memberikan 3 komoditas baru kepada warga SP 8 dan 9 Desa Tanjung Buka, yakni melakukan program Astacita Ketahanan Pangan dengan membangun pertanian jagung, tanaman kol, dan bawang merah. Khusus 3 komoditas pertanian ini telah disiapkan pasarnya, dan warga transmigrasi sendiri sudah membentuk kelompok tanam jagung untuk membackup pasar yang rencananya akan didrop ke berbagai pasar, termasuk supermarket dan minimarket yang ada di Kaltara melalui agen penyalur pertanian khusus. Menurut Andi Lempong, Desa Tanjung Buka akan dijadikan sebagai role percontohan wilayah desa transmigrasi mandiri di masa yang akan datang. Sedangkan Ketua Pokja Pertanian KIB Kamilus mengatakan akan mengkonekkan program ini kepada program pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan Disperindakob Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan untuk mensukseskan program KIB di wilayah Desa Tanjung Buka. Dari Desa Tanjung Buka, M. Sakir, Kaltara TV. Oke. Tapi kembali itu langkah. Buangan kalau anda betul tak